Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel R&D pertama di Indonesia. Halo guys, welcome back with me Daviku KID. Jadi hari ini aku bakal bikin video rangkuman dari chapter 1.1 sampai chapter 1.3. Tapi sebelum memulai video rangkumannya, pertama aku mau ngucapin thanks banget buat yang udah nonton ketiga video aku itu, 5 sama video intro sama pembahasan soal awal mulanya channel ini, ya kan? Total 5 video. Thank you, ada sekitar ya 200 lebih lah, 200 lebih views. Yang paling penting adalah selalu ada masukan dari teman-teman aku. Dan dari semua masukan yang ada, paling banyak tuh yang kasih masukan, Fit, pembawaannya mesti lebih santai, pembawaannya jangan terlalu serius, pembawaannya lebih lepas aja gitu, Fit. Kalau bisa jangan pakai teks. Sebenarnya gue bukan pakai teks, tapi gue punya catatan poin-poin buat gue bahas. Jadi ada batasan-batasan materi gitu kan. Karena kalau gue nggak batasin, pembahasannya terlalu jauh kemana-mana. Tapi katanya tetap aja pembawaan mesti lebih santai kayak gitu. Ya gue bakal coba yang terbaik yang gue bisa. Gue akan berusaha lebih santai, lebih relax, lebih chill gitu kan. Habis itu yang gue seneng banget nih, udah mulai banyak yang request menu, baik dari Instagram. Di Instagram kalau nggak salah tuh ada yang minta roasted chicken, habis itu di YouTube ada yang minta tiramisu, ada yang minta kari ayam, dan lain-lain lah gitu kan. Udah mulai banyak yang minta request menu. Semua requestan kalian tuh pasti gue screenshot, gue simpan di satu folder tempat gue nulis ide-ide apa semuanya kan, gue simpan di situ. Mungkin nggak bisa langsung gue realisasiin ya, soalnya kan gue udah punya timeline gue sendiri. Jadi mungkin gue bakal menyesuaikan nih. Kalau misalnya ada tema yang cocok dengan requestan kalian, gue bakal bikin. Thank you semuanya, jangan kapok buat request. Kali aja pas temanya pas langsung dibikinin bisa, oke? Terus masukan kedua yang cukup banyak juga selain pembawaan yang mesti lebih santai, soal durasi. Katanya durasinya agak kepanjangan. Gue bakal coba press lagi, entar gue bakal batasin penjelasan tertentu, gue batasin 1-2 menit doang gitu kan. Jadi lebih panjang di cookingnya gitu, seperti yang teman-teman suka lihat gitu kan, di cookingnya doang. Penjelasan kurang suka. Tapi tetap bakal aku kasih penjelasan, cuma emang penjelasan bakal aku kurangin. Karena mostly katanya lebih seneng lihat cookingnya daripada penjelasan di awal kayak gini ya kan. Oke, langsung kita masuk aja ke pembahasan kesimpulan dari chapter 1. Akhirnya kita tiba juga di penghujung chapter 1 ini. Seperti yang kita ketahui, bulan puasa dan Idul Fitri tahun ini udah lewat. Kita juga selesai chapter 1 ini ya kan. Karena chapter 1 ini kan temanya puasa. Nanti kita akan masuk ke chapter 2. Itu dimulai minggu depan guys, oke? Jadi chapter 1 ini kita lanjutin lagi. Jadi kita lanjutin lagi pembahasannya. Chapter 2.1 yaitu bala-bala ya. Jadi di video bala-bala kita udah melakukan R&D. Kita membandingkan antara adonan yang di resting dan adonan yang tidak di resting. Ternyata adonan yang tidak di resting atau langsung digoreng nih adonan bala-balanya, dia memiliki tekstur adonan yang lebih padat. Namun setelah digoreng, kita bisa mendapatkan tekstur vegetable yang lebih crunchy dibandingin adonan yang di resting. Sedangkan adonan yang di resting, keunggulannya itu meskipun adonannya lebih cair, tetapi rasanya itu lebih manis. Karena kan ada proses resting, di mana adonan kita kan udah digaremin, udah ada seasoning kan, ketemu sama vegetable, terjadilah proses osmosis, cairan dari vegetable keluar, sehingga itu menyebabkan rasa manis pada adonan bala-bala yang di resting. Itu yang kedua, itu kita cookies atau kue kering ya guys. Kebetulan waktu itu kita bikin kastengel ya guys. Pembahasan tentang cookiesnya, tekniknya, kastengelnya itu ada di video chapter 2.2 yang cookies atau kue kering. Sekarang kita langsung ke kesimpulan. Jadi kita ada bikin 2 jenis
adonan. Yang pertama di resting di freezer, yang kedua langsung kita bake, dan hasilnya ternyata lebih renyah yang di resting dulu di freezer. Kita udah simpan nih setelah 2 minggu. Setelah 2 minggu ini kita udah simpan. Satu yang di freeze, satunya yang direct. Sekarang kita bakal cobain nih. Setelah 2 minggu, apakah rasanya masih sama? Mana yang di resting dulu dia lebih renyah, atau setelah 2 minggu rasanya sama aja guys. Oke? Kita cobain dulu yang langsung di bake. Aromanya masih wangi. Kita cobain makan kastengelnya. Yang tidak di resting sama sekali nggak renyah, nggak ada renyah sama sekali. Sekarang kita cobain yang di resting adonannya. Ternyata yang di resting juga kerenyahannya udah mulai berkurang. Mungkin karena aku cuma menggunakan Tupperware plastik gini ya, jadi nggak terlalu kencang. Jadi intinya yang buat cookies gitu aku rekomen adonannya di resting. Dan yang ketiga itu yang terakhir kita bikin opor ayam. Ada yang pakai santan, ada yang pakai santan sehat. Santan sehat yang kaya akan serat fiber. Ada yang pakai susu, ada yang pakai krim. Sekarang kalau aku mau ngurutin nih urutannya, yang paling efektif itu maksudnya enak dan ekonomis gitu kan, itu menggunakan santan biasa, paling murah dan paling enak, paling kental juga teksturnya kan. Habis itu yang kedua aku taruh santan sehat, karena santan sehat itu lebih murah dari krim, harganya setengah doang dari harga krim, dan rasanya juga lumayan lah gitu. Urutan ketiga aku taruh krim. Meskipun krim itu udah lumayan enak, jadi kayak aku bilang minggu lalu rasanya kayak satu level di bawah santan gitu kan. Tapi harganya itu cukup mahal, jadi aku taruh dia di posisi ketiga. Dan yang terakhir itu susu. Buat opor ayam ya, aku kurang rekomen sih pakai susu. Kayaknya apa ya, flavornya kurang dapat dan kuahnya encer banget kalau pakai susu. Nggak sebagus pakai santan atau pakai krim. Pengen lihat hasilnya bisa cek di video sebelumnya. Oke, mungkin segini dulu untuk video ini. Thank you buat yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like jika kalian suka video ini. Jangan lupa komen jika kalian ingin berkomentar, ingin kasih masukan, ingin request menu, ingin request topik pembahasan. Komen aja. Pasti aku catat semua, aku tampung semuanya, oke? Habis itu jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sekiranya suka dengan video-video sejenis kayak ini ya guys. Di share, dan yang terpenting yaitu subscribe. Oke? Yang terpenting adalah subscribe, karena dengan kalian subscribe di channel aku, kalian nonton videonya sampai habis, itu adalah cara terbaik buat dukung channel aku untuk terus berkarya, terus bikin video sampai ke depan-depannya. Oke? Cukup segini dulu. Thank you buat yang udah nonton sampai habis. Thank you banget. Siapapun kamu, keluarga, teman, sahabat, teman IG, teman TikTok, apapun itu, subscriber, semuanya. Thank you. Dan sampai ketemu di chapter 2. Chapter 2 temanya apa? Aku sebenarnya nggak mau kasih tahu, tapi spesial buat yang udah nonton sampai habis. Chapter 2 itu temanya holiday season. Kenapa holiday season? Ditunggu aja penjelasannya di chapter kedua.